Banggar kurang tegas itu. Kalau DPRD atau Banggar mulai dari perencanaan, penganggaran sampai eksekusi itu, sampai hasil laporan dari BPK itu kita benar-benar pengawasan luar biasa. Karena termasuk saya juga itu yang merancang itu sebetulnya waktu zaman sebelum. Oh pernah ya? Pernah Merancang ya? Tapi eksekusinya enggak. Ada informasi yang valid bahwa agak stagnan lah pendapatan Kota Cilegon, bahkan ada informasi kegiatan-kegiatan juga yang harusnya dilaksanakan reguler mundur ke anggaran tambahan. Akhirnya ke akhir tahun ini kan. Dan itu indikasinya bahwa dikatakan katanya kasnya kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Sobat Banten News? Kembali lagi kita di acara podcast Wakil Rakyat. Ini adalah program hasil kerjasama antara DPRD Kota Cilegon dan bantennews.co.id. Seperti biasa, program ini akan mengulas soal berbagai kegiatan keparlemenan, baik itu menyangkut fungsi-fungsinya maupun juga menyangkut tugas-tugas lain wakil rakyat kita semua. Dan sekarang sudah ada di sebelah saya saat ini salah seorang anggota Badan Anggaran. Ini adalah sebuah alat kelengkapan DPRD, instrumen di parlemen yang juga sangat strategis, dan beliau siap mengupas sedikit banyak tentang apa yang sudah dilakukan Badan Anggaran sejauh ini. Langsung kita sapa Haji Aam Amarullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segar sekali nih. Alhamdulillah Bang Gilang. Gimana gitu? Lagi sibuk banget, padat banget sampai kita susah minta waktunya. Iya, alhamdulillah karena memang di akhir masa jabatan ini banyak tugas-tugas yang harus diselesaikan, terutama untuk menyelesaikan beberapa pansus. Sebelum berakhir masa jabatan kita ingin meninggalkan beberapa kenangan yang bermanfaat buat masyarakat Kota Cilegon. Itu Bang ya. Sobat Banten News jangan protes ya kalau tadi beliau katakan sedang banyak kegiatan di akhir masa jabatan. Tapi kontras dengan ruangan kita sekarang ini kosong ini whiteboardnya ini. Mau pensiun udah nggak ada kegiatan lagi nih apa Dewan? Iya. Pensiun banyak sebenarnya kegiatan. Dewan akan berakhir masa jabatannya September ya? September, tanggal 4 September yang periode 2019-2024 habis, akan dilanjut dengan hasil pemilu 2024. 2029. Ini sudah menjawab. It's a joke, sorry. Jadi, Sobat Banten News, kita berada di ruang Badan Anggaran di Sekretariat DPRD Kota Cilegon. Di luar kegiatan keparlemenan, kita dengar sibuk sekali nih. Beliau adalah pengusaha, pebisnis, Sobat Banten News, banyak sekali usahanya. Salah satunya rame kemarin pas kita ada PHBI ya, peringatan Hari Besar Islam di Idul Adha. Saya baru tahu kalau beliau itu adalah seorang pengusaha ternak. Wow, kalau bicara ternak kan nggak jauh-jauh ya. Kambing, domba mungkin atau sapi ya. Dan kita dengar katanya informasi beliau sudah bisnisnya udah expand sampai ekspor ke India ya. Di India laku juga ke sapi ya, Ji. Waduh. Ya, intinya alhamdulillah lah kita memenuhi pesanan lokal aja tidak tertahan, nggak usah ekspor-ekspor. Memenuhi kebutuhan Cilegon dan Banten aja masih kekurangan. Wah ini siapa sih? Ini berarti saya dapat informasi hoax ini. Iya. Sebenarnya bukan hoax berlebihan mungkin ya. Iya. Kalau sampai ke India, apalagi sampai diekspor ke India, itu apa? Ternak, penggemukan, pembesaran atau memang budidaya? Ya kita lebih ke trading ya. Oh trading. Itu kita jual beli aja, artinya untuk memenuhi kebutuhan kurban dan juga akikah, kita lebih ke penggemukan, kemudian dijual ke konsumen yang membutuhkan, baik untuk kebutuhan PHBI seperti kemarin, maupun untuk hari-hari biasanya ada yang
hajatan, ada yang akikahan gitu. Jadi kita lebih ke bisnis aja, trading aja, tidak ternak sebetulnya. Iya, jadi ngomong-ngomong berarti untungnya banyak kemarin ya? Alhamdulillah. Cukup lah, usaha sebulan untuk setahun, 11 bulan nganggur. Waduh. Alhamdulillah. Yang paling terberat, ini variannya kambing, domba, sapi? Iya, sapi, kambing, domba. Sapi terberat sampai Kemarin, berapa itu? Kemarin terjual itu 700 kilo sih. 700 kilo? 700 kilo satu ekor itu. Satu ekor? Itu sapi apa? Sapi jenis ini apa namanya, Brahma. Brahma itu emang keturunan India. Sapi India. Ya, berarti dia naturalisasi dan akan dikembalikan lagi ke negara asalnya, ke India. Berat sekali nih, 700 kilo lebih. 700 kilo lebih. Tidak seberat tugas-tugas di Dewan. Lebih berat tugas di Dewan. Oh. Lebih berat tugas-tugas di Dewan. Lebih berat. Yang paling menjadi konsentrasi teman-teman Badan Anggaran apa sekarang ini? Khusus Badan Anggaran ya? Sebetulnya kita tetap konsen kepada pemenuhan kebutuhan publik. Anggaran-anggaran itu kita dorong bagaimana Pemkot Cilegon ini paling tidak, setidaknya minimalnya itu bagaimana memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Seperti kebutuhan air bersih, tersedianya fasilitas-fasilitas, pelayanan-pelayanan publik, baik itu kesehatan, pendidikan, kemudian infrastruktur. Itu yang menjadi konsen teman-teman kita di Badan Anggaran, dan memastikan bahwa anggaran yang cukup besar Kota Cilegon dibanding dengan rasio penduduk gitu kan ya, 2,2 triliun, penduduk hanya 450.000. Ini sebetulnya yang kami kawal itu bagaimana anggaran yang besar itu harus berimbas kepada kesejahteraan masyarakat. Dan tentunya yang paling penting adalah bagaimana belanja modal yang langsung dirasakan oleh masyarakat, itulah yang benar-benar kita porsinya harus benar-benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ditentukan oleh undang-undang yang dibuat oleh pusat gitu, seperti itu. Itu kan kalau bicara keinginan, fakta dan realitanya seperti apa? Ya memang agak berbanding terbalik sebetulnya. Kalau mau kita jujur, menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 2020 kalau nggak salah 2022 bahwa belanja modal itu sebagaimana disampaikan dalam undang-undang itu paling sedikit belanja modal itu di angka 40%. 40% dari APBD Kota Cilegon. Dan APBD. Maksimal untuk belanja pegawai itu di angka 30%. Gitu, itu bicara undang-undang. Nah, gitu. Makanya saya tanyakan fakta dan realitanya gimana, belanja pegawai kita berapa sih? Fakta dan realitanya memang berbanding terbalik. Belanja modal kita itu masih di bawah 300 miliar. Kita silahkan aja dihitung punya kalkulator dari 2,2 ini kalau triliun. Soal duit saya suka ini kalau ngitung-hitungnya. 2,2 triliun hanya di bawah 300, angka persisnya saya lupa tapi di bawah 300. 2023 data yang kita pegang 225 miliar buat belanja modal. Iya, berarti sekitar hanya 10%. Itu yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat gitu kan, buat belanja infrastruktur, buat perbaikan jalan dan seterusnya, berarti itu berarti 12% lah kan gitu. Itu fakta kan ya. Belanja pegawai? Belanja pegawai itu di atas 40% bahkan. Belanja pegawai kita di tahun 2023 855 miliar. Iya, berarti kan tinggal dikali aja, berarti 40% lebih dari 2,2 triliun. Itu sudah jauh dari apa yang dicita-citakan oleh undang-undang yang ingin melindungi masyarakat bahwa sebesar-besarnya APBD maupun APBN itu harus dirasakan oleh masyarakat yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan ASN. Ada nilai manfaatnya. Ada nilai manfaat yang langsung dirasakan oleh masyarakat, seperti itu. Kalau ngelihat dari RPJMD atau mungkin skala prioritas yang menjadi atensi teman-teman parlemen, apa yang seharusnya, tadi kan Kang Haji Am sudah memaparkan belanja modal itu variabelnya ini atau mungkin komponen-komponen seperti ini. Nah, setidaknya itu kan ada yang menjadi skala prioritas dari sekian banyak itu. Untuk skala prioritas saja sudah terpenuhi tidak?
Iya, sebetulnya mah kalau ngelihat terpenuhi dan tidak terpenuhi bisa kita lihat realita. Tapi ngelihat kalau dari data-data yang disajikan oleh Pemkot itu sangat jauh dari terpenuhi kan gitu. Karena memang ya tadi Wang Gilang sendiri kan megang data itu bahwa sekian dan itu sangat jauh dari harapan masyarakat dan juga harapan undang-undang gitu. Tetap kita mendorong bahwa yang menjadi hak kebutuhan pokok masyarakat ini terpenuhi dengan baik kan itu. Contoh lah misalnya kebutuhan air bersih. PDAM kita masih jauh untuk bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Air bersih. Padahal itu bahan yang paling sangat mendasar. Baru masih di bawah 20% PDAM kita melayani masyarakat Cilegon untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Bicara pelayanan. Wilayah pelayanan, gitu kan. Betul, ada badan usaha milik daerah. Tapi kalau PDAM itu lebih ke pelayanan begitu, tidak melulu profit oriented. Dan itu progresnya sangat lamban. Dari semenjak itu mau pengen ke 30% apalagi sampai 50% itu sangat jauh. Ini kan persoalan gitu. Masih banyak lagi bicara hal-hal yang lain, infrastruktur pendidikan misalnya gitu. Bagaimana pendidikan ini tidak hanya melihat bagaimana yang negeri-negeri gitu, tapi yang swasta-swasta itu harus bisa bersaing dengan negeri. Nah, itu harus ada kebijakan-kebijakan yang memang angka 20% lebih APBD untuk pendidikan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat dan itu. Jangan sampai habis nanti untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremonial atau kan. Itu undang-undang. Undang-undang kan. Faktanya? Iya, faktanya tadi masih saya menemukan masyarakat belum mencapai angka itu. 20% itu belum tercapai. Ya harusnya mah kalau 20 itu benar-benar digunakan untuk kepentingan pendidikan itu sudah lebih dari cukup sebetulnya. Apalah artinya BUMD tadi dikatakan soal PDAM? Apalah artinya birokrat yang dikatakan eksekutif adalah mereka yang mengeksekusi, ya kan? Jangan-jangan Dewan yang kurang tegas lagi. Banggar kurang tegas ini. Kalau DPRD atau Banggar mulai dari perencanaan, penganggaran sampai eksekusi itu, sampai hasil laporan dari BPK itu kita benar-benar pengawasan luar biasa. Tapi kan kita tidak bisa memberikan efek jera kepada mereka karena undang-undang juga dibatasi, nggak seperti dulu undang-undang dulu. Kalau sekarang misalnya ada laporan pertanggungjawaban dari wali kota, sebatas hanya masukan. Efek jera yang dimaksud gimana sih, Cik? Padahal kan di luar Banggar kan kalian teman-teman Dewan ini kan ada alat kelengkapan yang lain. Misalkan Kang Haji Am di Komisi 1, itu kan ada mitra komisinya di perangkat dinas. Katakanlah perangkat dinasnya bekerja kurang optimal, itu kan bisa dalam tanda kutip tadi dikatakan efek jera. Kenapa dikatakan tidak bisa dilakukan? Efek jera yang dimaksud ketika Pemkot ini menyajikan hasil kinerja mereka dalam bentuk laporan pertanggungjawaban APBD. Kalau dulu itu DPRD bisa memberhentikan wali kota kan. Sekarang tidak, hanya sebatas masukan, sebatas rekomendasi. Dan rekomendasi itu bisa jadi mereka lakukan, bisa jadi enggak, gitu kan? Misalnya kita, Pak yang kemarin rekomendasinya gimana? Nggak ada laporan kita. Nih progresnya rekomendasi yang kemarin sudah dilakukan oleh Pemkot, poin 1, 2, 3, 4. Itu DPRD setiap itu memberikan rekomendasi bahwa ini yang harus dikerjakan, ini yang harus prioritaskan, ini yang harus mendapat anggaran yang cukup. Gitu kan, misalnya tentang UKM harus dapat anggaran yang cukup, tentang pengentasan pengangguran harus dapat anggaran yang cukup. Itu semua DPRD memberikan masukan-masukan, dan itulah sebatas itu karena kewenangan inilah dibatasi oleh undang-undang. Gitu. Sobat Banten News baru juga mulai kita udah ngomong pemberhentian, impeachment kan? Iya, kalau itu mah, kalau dulu mah, sekarang udah nggak ada. Mohon maaf kalau misalkan baru dimulai ya, mulai panas. Kita break.
Baik, sahabat Banten News, kita lanjutkan podcast Wakil Rakyat hasil kerjasama antara DPRD Kota Cilegon dan juga bantennews.co.id. Kita masih bersama anggota Badan Anggaran DPRD Kota Cilegon, Haji Amarullah. Beliau dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Belum apa-apa tadi kita sudah disuguhin dengan omongan-omongan yang pedas. Omongan yang panas. Tapi nggak sepedas omongan tetangga kan? Tadi kalau bisa saya simpulkan sedikit, dikatakan oleh Kang Haji amanat undang-undang sekian, misalkan pendidikan bicara 20% dan lain sebagainya. Faktual itu tidak dilaksanakan. Mungkin kalau bisa saya tarik benang lurus, yang dimaksud APBD kita tidak on the track. Ya, artinya secara angka-angka memenuhi. Secara angka-angka itu misal pendidikan lebih dari 20%, kesehatan lebih dari 10%. Tapi yang dimaksud efektivitas 20% itu untuk kepentingan masyarakat Kota Cilegon dirasakannya seperti apa? Itu kan bisa langsung ditanyakan kepada masyarakat Cilegon. Bagaimana pelayanan pendidikan kita, bagaimana PPDB kita, bagaimana infrastruktur di sekolah, dan tentunya output dari 20% pendidikan itu ketika mereka keluar dari sekolah itu seperti apa. Itu yang harus menjadi tolak ukur. Kalau angka-angkanya betul gitu kan, bahwa 20% untuk pendidikan, 10% untuk kesehatan. Betul. Lihat lagi kesehatan kita, bagaimana pelayanan di rumah sakitnya, pelayanan di puskesmasnya. Itu yang saya maksud, bagaimana anggaran besar itu bisa dirasakan betul oleh masyarakat Kota Cilegon, dan tentunya masyarakat itu bisa menjawab dan kita bisa melihat gitu. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena saya selama keliling-keliling itu mereka masih mengeluhkan pendidikan tuh Pak begini, kesehatan tuh Pak begitu kan gitu. Bagaimana Cilegon ini yang sudah kuat gitu, dengan uang yang dikatakan kota dolar tapi pelayanannya masih jauh dengan apa yang dirasakan. Mungkin ada yang pendatang dari daerahnya, di daerah saya mau begini, saya begitu, seperti itu yang saya mau. Tapi kita tidak menutup mata. Ada beberapa program, salah satunya misalkan beasiswa full sarjana, kalau bicara pendidikan ya, sampai dengan terakhir itu kalau nggak salah LKS gratis ya, lembar kerja siswa gratis. Mungkin secara umum ini harus diakui, patut diapresiasi. Apakah memang ini dianggap masih kurang cukup? Saya mengapresiasi program beasiswa full sarjana karena termasuk saya juga itu yang merancang itu sebetulnya waktu zaman sebelum. Oh pernah ya? Pernah merancang ya? Tapi eksekusinya enggak. Kita akui gitu ya. Walaupun memang belum sesuai dengan apa yang dijanjikan gitu. Kalau dulu setiap tahun 1.000 kan mungkin harusnya memang sudah terpenuhi itu. Dan tentunya juga dalam teknis pelaksanaannya masyarakat masih banyak yang mengeluhkan. Alur untuk mendapatkan beasiswa itu masyarakat juga masih ngeblank. Hanya orang-orang tertentu lah yang mengerti. Apa persoalannya? Birokrasi kah? Ya itu pentingnya bagaimana APBD yang 20% untuk pendidikan itu dialokasikan benar-benar untuk bisa masyarakat itu mengetahui dengan transparan. Tapi kita luruskan sedikit. Selama ini dari sepengetahuan Banggar itu memang sudah dialokasikan, tapi tidak mampu diserap. Begitu maksudnya? Jadi dalam artian begini, ketika kepala dinas merancang anggaran untuk setahun ke depan, maka dia itu jangan hanya melihat dari buku-buku yang sebelumnya. Itu yang saya maksudkan biar efektif. Apa? Harus melihat dari realita di lapangan. Faktual di lapangan. Ada masukan dari DPRD, ada masukan dari kepala sekolah, ada masukan dari masyarakat, komite dan lain sebagainya. Itu iya, komite dan lain sebagainya. Itulah yang maksud saya, supaya yang 20% ini benar-benar dirasakan, dinikmati oleh masyarakat. Bukan hanya kegiatan-kegiatan yang sudah tekstual seperti tahun-tahun sebelumnya. Harus ada inovasi, ada kreativitas yang bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga output dari 20% pendidikan itu bisa benar-benar maksimal saat orang keluar dari sekolah itu. Saya sudah siap nih gitu. Termasuk LKS gratis tadi. Ini kan bagi mereka teman-teman di eksekutif sangat inovatif. Kalau LKS gratis itu memang sangat wajar gitu kan, karena
tadi anggarannya cukup besar. Nah, di luar itu memang harus ada kreativitas yang lebih dari sekedar itu. Kalau hanya menggratiskan LKS, kita punya duitnya, masa ya nggak bisa kan gitu. Nah, dari situlah harusnya memang bukan hanya pendidikan saja sebetulnya, tapi di dinas-dinas yang lain juga sama. Ketika merancang sebuah perencanaan program untuk setahun ke depan itu, jangan monoton bahasa saya ini, Mas. Harus ada kreativitas yang lebih. Harus disesuaikan dengan zaman gitu kan. Parlemen Banggar selama ini sering memberikan input nggak atau masukan ketika misalkan rapat gabungan, ragap ya bersama TAPD, tim anggaran pemerintah daerah maupun juga dengan perangkat daerah. Seperti yang dikatakan oleh Kang Haji Am tadi. Perlu inovasi, jangan monoton dan melulu seperti itu saja. Banggar sebetulnya setiap rapat badan anggaran itu ada poin-poin rekomendasi. Cuman masalahnya dilaksanakan enggak gitu. Karena bisa jadi poin-poin rekomendasi itu tanda kutip ada yang mungkin menguntungkan, ada yang tanda kutip mungkin waduh ini mau membelenggu kan itu. Artinya membelenggu itu tidak sesuai dengan keinginan eksekutif kan itu. Tapi ini dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, yang harus menjadi critical point di dalam perencanaan penganggaran dan pelaksanaan anggaran itu sebetulnya ini dibutuhkan masyarakat enggak gitu. Oh, sebetulnya urgensinya. Urgensinya. Jangan hanya sekedar inginnya eksekutif gitu. Jangan hanya sekadar inginnya OPD, tapi benar-benar enggak ini dibutuhkan gitu. Benar-benar enggak ini diharapkan oleh masyarakat. Dan itu tentunya masukan bukan hanya dari DPRD, mungkin dari wartawan juga. Cuman kata kuncinya ada nggak political will untuk bisa merekap semua masukan-masukan itu dijadikan suatu program yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Political will-nya itu. Cilegon apa yang nggak bisa sebetulnya? Iya. Daerahnya kecil, duitnya banyak. Tinggal mau nggak mensejahterakan masyarakat, mau nggak memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat. Tinggal itu aja sebetulnya, Mas. Dengan melihat anggaran yang begitu besar, walaupun hanya 2,2 triliun, tapi kan rasio penduduknya sedikit, wilayahnya juga kecil. Tetap aja kalau dibagi dengan orang besar itu untuk masyarakat Kota Cilegon. Dan angka 200 berapa tadi? 55 ya kalau saya 255 miliar tadi masih tergolong kecil. Sangat kecil. Dari undang-undang itu bahkan ini udah all in ya? Iya. 255 ini udah all in untuk belanja modal. Belanja modal. Artinya itu harus kalau di angka 40% itu harusnya ya minimal itu 1 triliun tuh. Kalau mau, tapi kalau belum bisa, tapi harus ada pergerakan. Bahkan ini cenderung turun. Dari 2022 300 miliar, ini 255, cenderung turun belanja modalnya. Kecuali belanja pegawai yang tembus dari 40%. Iya betul. Itu. Kenapa yang ini dipenuhi, yang ini enggak kan gitu? Ini harus ada efisiensi. Jadi perlu disampaikan juga Sobat Banten News, yang dimaksud belanja pegawai ini adalah upah, honor, gaji, tunjangan dan lain sebagainya bagi ASN dan non ASN, yaitu mereka yang bekerja di lingkup pemerintahan daerah. Kita bicara dalam konteks yang lain mengenai isu yang mungkin sekarang menjadi trending. Mudah-mudahan ini juga menjadi challenge ya, atau mungkin tantangan lah dari teman-teman badan anggaran. Dan mungkin juga teman-teman badan anggaran sudah mendapatkan informasi yang lebih valid daripada masyarakat soal kemampuan serapan pendapatan kita. Progres hari ini, kita udah melampaui semester pertama nih, atau triwulan ketiga udah masuk ya? Iya, triwulan ketiga. Ada informasi apa, Ci? Karena desas-desus katanya masih sangat kecil, benar kan? Iya, sebetulnya angka pastinya saya juga belum melihat, tapi memang ada informasi yang valid bahwa agak stagnan lah pendapatan Kota Cilegon. Bahkan ada informasi kegiatan-kegiatan juga yang harusnya dilaksanakan reguler mundur ke anggaran tambahan. Akhirnya ke akhir tahun ini kan itu. Dan itu indikasinya bahwa katanya kasnya kosong. Informasi seperti itu. Kasnya kosong karena tidak ada pendapatan yang masuk. Ya kalau kas kosong berarti nggak ada pemasukan kan begitu. Nah, sehingga itu berimbas kepada semua rencana-rencana pembangunan itu. Ada beberapa yang nyampe kepada WA saya itu diundur, yang harusnya reguler menjadi
ke ABT gitu kan ya, di akhir tahun berarti yang harusnya dilaksanakan sampai dengan bulan September. Ini mundur ke akhir tahun. Berapa besar sebenarnya kemampuan serapan kita on progress hari ini? Karena simpang siur ini kan 17%. Terus ada yang bilang 25%. Katanya. Ini kita belum melihat pasti ya kan. Iya. Tapi ini kan menjadi sebuah ancaman. Iya. Bagi pembangunan toh? Iya jelas. Ini yang pasti dirugikan adalah masyarakat, karena pembangunan tadi ada yang pembangunan kondok, pembangunan perbaikan jalan, aspal, air bersih. Itu beberapa ada yang dari OPD menyampaikan Pak ini mundur gitu. Gitu pelaksanaannya. Yang sudah dianggarkan dari reguler kan begitu. Dan tadi itu saya juga cukup kaget gitu kan. Masa iya sih 250 miliar dari sekian gitu yang untuk masyarakat harus dimundur-mundur lagi. Dan tentu yang dirugikan juga tetap masyarakat kan gitu, dengan hal ini. Ini yang perlu mungkin nanti akan saya infokan juga ke Ketua Banggar agar segera melakukan rapat koordinasi dengan TAPD kan gitu. Agar keterlambatan pembangunan ini tidak terlalu molor, apalagi sampai tidak terlaksana. Ini akan menjadi presiden yang kurang bagus kan. Mumpung masih ada waktu. Bukan mumpung masih ada yang disalahkan. Kami tidak pernah menyalahkan. Kami memberi masukan gitu. Baik, Sobat Bantu Jus, kita break. Kita kembali lagi di podcast Wakil Rakyat, hasil kerjasama antara bantunews.co.id dan juga DPRD Kota Cilegon, masih bersama Hadi Amanullah, salah seorang anggota Badan Anggaran DPRD Kota Cilegon. Di tengah eksekutif dalam hal ini birokrat yang telah bekerja mengumpulkan pundi-pundi pendapatan dan lain sebagainya, terus dievaluasi kerja anggaran mereka di 2023, tahu-tahu kita dihadapkan dengan satu situasi LHB atas LKPD, BPKN Perwakilan Banten atas anggaran 2023. Banyak sekali catatan juga temuan. Iya, informasinya seperti begitu. Ada kemarin itu salah satu kendala juga di kegiatan-kegiatan buat masyarakat itu katanya ada catatan dari BPK, LHB BPK yang semestinya kami menerima. Karena itu harus ditindaklanjuti oleh DPRD melalui Ketua DPRD, mungkin nanti biasanya didisposisi kepada komisi masing-masing. Tapi sampai hari ini saya belum menerima itu, sampai hari ini belum menerima. Nah, gimana kami mau menindaklanjuti? Biasanya kalau ada temuan-temuan dari hasil laporan BPK, itu kami dikasih salinan. Oh ini yang ditemukan, oh ini masuknya ke komisi ini, masuk ke komisi ini. Nah sampai hari ini kami belum menerima disposisi itu, entah ke Ketua DPR ini sudah atau belum, saya tidak tahu. Tapi yang jelas saya di Komisi 1 belum menerima sampai saat ini. Kalau kita flashback dan bicara tupoksi, selain di Badan Anggaran, kebetulan Hadi Am juga adalah salah seorang anggota di Komisi 1 yang membidangi mitra komisi adalah inspektorat. Betul. Nah ini kan tentu erat kaitannya dengan kerja-kerja inspektorat juga. Kita flashback tadi saya katakan selama ini apa yang menjadi objek catatan dan temuan BPK itu berhasil dituntaskan tidak? Kalau bicara 2022 ya, dan sekarang kan di 2023. Ya. Itu kebanyakan memang dituntaskan. Cuman ada yang memang cepat penanganannya, ada juga memang sampai lama juga. Karena memang itu di situ ada harus pengembalian dan seterusnya. Kalau tidak diselesaikan itu kan menjadi suatu catatan yang kurang bagus bagi pemerintah Kota Cilegon. Kedepannya sulit juga untuk mendapatkan BTP. Nah, fungsinya kita di DPRD itu untuk mengawasi itu agar cepat diselesaikan terhadap catatan-catatan itu. Nah, ketika kita dapat laporannya yang disposisi dari pimpinan bahwa ini LHB BPK, silakan ditindaklanjuti, kami langsung mengundang para pihak yang punya catatan-catatan itu. Apa langkah yang akan diambil?
deadline-nya untuk 2023 di pertengahan Juli. Iya. Dan itu harus tuntas di 6 bulan. Harus tuntas. Nah, makanya kami sedang menunggu itu. Saya kurang tahu, kurang paham, dan belum ada masuk ke ruangan komisi. Tapi mungkin ini sedikit bicara ya. Saya juga cukup dibingungkan ketika ini menjadi objek temuan di lembaga auditor negara dalam hal BPK. Tapi justru itu lolos di inspektorat, bukan mendiskreditkan kinerja teman-teman OPD di inspektorat. Tapi bagaimana mungkin bisa terjadi? Ya, karena kadang-kadang di dalam memahami suatu aturan antara BPK dengan inspektorat juga kan namanya undang-undang itu pemahamannya ada yang menurut ini udah clear kan, tapi menurut itu lain. Tapi kalau bicara standar kerja audit, mungkin sama. Harusnya sama, tapi di dalam memahami aturan-aturan itu kadang-kadang yang berbeda. Nah, dan kita paham bagaimana namanya inspektor kan audit internal. Iya, jeruk jeruk. Lah, bahasa gampangnya maksudnya. Jangan sampai jeruk makan jeruk. Teman makan teman. Teman makan teman itu kan tadi itulah kita sama paham. Tapi yang jelas kan walaupun WTP bukan berarti tidak ada catatan. Tetap ada catatan, dan catatan-catatan itu harus ditindaklanjuti termasuk oleh DPRD. Catatan-catatan yang diberikan. Nah, catatan itu wajib masuk ke DPRD dan dikasih ke mitra komisi masing-masing, AKD masing-masing, yang kemudian ditindaklanjuti dengan eksekutif dengan OPD. Oke. Baik, sobat Pantun sudah terasa waktu kita terus berjalan dan sangat terbatas. Di ujung acara kita juga pengen minta pendapat sedikit dari kalian soal mungkin ada input atau mungkin imbauan kepada eksekutif karena menyangkut ini adalah kerja-kerja anggaran di tahun akhir kepemimpinan periode sasi kali ini. Ya. Baik, sahabat Pantun News, saya secara pribadi juga di 2 periode menjadi anggota DPRD mungkin perlu meminta maaf kepada masyarakat kalau kinerja saya secara pribadi, secara kelembagaan belum maksimal, tapi apa yang kami sajikan kerjasama dengan eksekutif telah kami berikan yang terbaik, dan tentunya eksekutif juga demikian. Nah, tapi tetap kami menyampaikan himbauan kepada para pemangku kebijakan dalam hal ini eksekutif, wali kota, wakil wali beserta jajaran ke bawahnya. Mari bersama-sama kita maksimalkan yang menjadi hak masyarakat sesuai undang-undang itu diberikan sesuai porsinya. Dan yang menjadi hak para ASN, kami tidak akan pernah mengungkit apapun, silakan itu menjadi haknya masing-masing. Tetapi tolong masyarakat kami diberikan hak sesuai porsi yang diatur oleh undang-undang, dan itu menjadi suatu himbauan yang sangat keras dari kami agar masyarakat kami Cilegon merasakan kemerataan pembangunan, merasakan pembangunan kota Cilegon yang tadi maju, modern, dan bermartabat dan seterusnya lah, tagline yang 2020 sampai 2024 ini. Mungkin itu himbauan, dan sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kerjasama antara DPRD dengan eksekutif. Banyak catatan sebetulnya. Kita bahas lebih lanjut. Baik, sahabat Pantun News, demikian diskusi podcast kita bersama dia Amanullah atau yang biasa akrab disapa Kang. Terima kasih atas waktu yang diluangkan. Sukses selalu. Pangkatnya sudah naik dari wakil rakyat menjadi rakyat. Ya, selamat dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.